Apa benar, tidak perlu imam dalam gereja? Berikut ini adalah beberapa hal yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang menganggap bahwa sesungguhnya tidak perlu ada imam dalam gereja. 1. Benarkah tidak ada imam di zaman Perjanjian Baru? Yesus memang bukan dari golongan Lewi, yaitu golongan suku imam Yahudi, karena yang dijanjikan dalam kitab suci adalah Yesus sebagai Mesias akan datang sebagai keturunan Daud. Lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 4, Lukas 1 ayat 32-33, dan Daud ini adalah dari suku Yehuda. Maka memang semasa hidupnya di dunia, Yesus tidak mempersembahkan kurban di Bait Allah Yerusalem. Mengapa? Karena kurban yang menggenapi seluruh kurban dalam Perjanjian Lama itu adalah dirinya sendiri, lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka sebelum hal itu digenapinya, gereja, yaitu para muridnya, belum dapat merayakannya. Kekecualian adalah pada saat perjamuan terakhir, yaitu pada malam sebelum wafatnya, Kristus sudah menetapkan suatu perjamuan yang terakhir dengan para muridnya, di mana ia mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Lalu ia memerintahkan agar para muridnya mengenangkan dia dengan merayakan perjamuan tersebut. Maka perjamuan terakhir itu menjadi antisipasi kurban tubuh dan darahnya yang terjadi di hari berikutnya, yaitu pada Jumat Agung. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri, dan dengan caranya sendiri menunjukkan bahwa ia hadir dalam perayaan perjamuan tubuh dan darahnya, sebagaimana dalam penampakannya di perjalanan menuju Emmaus. Lihat Lukas 24 ayat 13-35. Selanjutnya, Kisah Para Rasul, ditulis tahun 64, mencatat bahwa cara hidup jemaat perdana adalah bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Memecah roti, di sini adalah perjamuan Ekaristi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ditulis sekitar tahun 58, menyebutkan bahwa para rasul sudah merayakan Ekaristi. Lihat 1 Korintus 11 ayat 24-30, bahkan memperingatkan kepada jemaat bahwa mereka harus benar-benar mempersiapkan batin sebelum menerima Ekaristi, sebab jika tidak, maka akan mendatangkan hukuman bagi mereka sendiri. Dengan demikian, Rasul Paulus meneguhkan ajaran Kristus dan para rasul yang lain, bahwa atas kuasa sabda Allah yang berupa pengucapan syukur, yaitu dalam konsekrasi, rupa roti dan anggur dalam Ekaristi itu diubah menjadi tubuh dan darahnya. Dengan demikian, orang yang tidak layak makan dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lihat 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi tidak benar jika dikatakan, gereja perdana tidak mempunyai imam sampai tahun 70, yaitu tahun kehancuran Yerusalem. Sebab sejak awal, para rasul dan gereja perdana sudah merayakan Ekaristi, dan perayaan Ekaristi ini hanya dipimpin oleh para rasul, dan kemudian para penerus mereka yang berperan sebagai imam, sebagaimana diketahui dari tulisan-tulisan para bapa gereja di abad-abad pertama. 2. Apakah Ekaristi menentang ayat kurban yang sekali dan selamanya, atau one and for all? Banyak orang salah paham dengan menyangka bahwa perayaan Ekaristi adalah mengorbankan Yesus berkali-kali, sehingga dengan demikian tidak sesuai dengan Ibrani 7 ayat 27 dan Ibrani 9 ayat 12. Namun ini adalah anggapan yang keliru, karena kurban yang dirayakan dalam Misa Kudus bukanlah korban yang baru, atau Kristus yang dikurbankan berulang-ulang, apalagi kurban berulang-ulang yang dilakukan oleh manusia seperti pada Perjanjian Lama. Yang dilakukan dalam Misa Kudus adalah memperingati dan menghadirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus korban Yesus yang satu dan sama itu, agar kita dapat memperoleh buah-buahnya. Dalam Ekaristi, korban Yesus dihadirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, walaupun tidak dengan cara berdarah-darah seperti yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dengan kehadirannya dalam Ekaristi, tidak berarti bahwa ia tidak tinggal di sorga, sebab ia tetap ada di surga, namun ia juga hadir di dunia. Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa, namun juga ada di tengah-tengah kita umatnya. 3. Apakah imam Katolik ada, hanya karena sebagian orang ingin kembali ke zaman imam Yahudi dalam Perjanjian Lama? Gereja Katolik menerima keutuhan kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sehingga selalu membaca Perjanjian Baru dalam terang Perjanjian Lama, dan sebaliknya. Yesus datang untuk menggenapkan Perjanjian Lama, dan bukan untuk menghapuskannya sama sekali. Jadi kalau sejak dahulu kala, dalam Perjanjian Lama Tuhan berkenan terhadap kurban yang dilakukan oleh manusia, sebagai ucapan syukur maupun permohonan pengampunan dosa,
maka hal yang sama tetap berkenan kepada Tuhan, dalam di masa perjanjian baru, dengan Kristus sendiri sebagai kurbannya, yang menyempurnakan segala kurban dalam perjanjian lama. Maka pelaksanaan Ekaristi bukan karena kembali ke perjanjian lama, tetapi karena melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yang telah menggenapkan atau menyempurnakan segala kurban yang pernah dipersembahkan kepada Allah. Dengan demikian, kita, walaupun terpisah 2000 tahun lamanya dengan zaman Yesus hidup di dunia, dapat mempersatukan kurban diri kita, yaitu ucapan syukur, tobat, penyembahan, maupun permohonan dengan kurban Kristus yang satu dan sama itu, yang mengatasi ruang dan waktu, yang dihadirkan kembali oleh kuasa Roh Allah sendiri, agar kita pun dapat menerima buah-buahnya. 4. Apakah imam harus mempunyai jalur apostolik? Jawabnya adalah iya. Kitab suci mencatat, penumpangan tangan dari para rasul kepada para pembantu mereka, lihat 1 Timotius 4 ayat 14, Kisah Para Rasul 6 ayat 6, dan karena itu kita tidak dapat mengklaim bahwa siapapun dapat menjadi imam. Rahmat sakramen imamat adalah merupakan karunia Allah, suatu pemberian, dan karena itu, bukan merupakan hak yang dapat diklaim oleh semua orang. Memang atas rahmat baptisan, kita semua mengambil bagian dalam trimisi Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja, namun yang dimaksud di sini adalah imamat bersama. Sedangkan imamat jabatan tetaplah ada pada para tertahbis, yang mempunyai jalur apostolik, yaitu terhubung dengan para rasul, sebab menerima tahbisan dari para penerus mereka. Maka bukan hak setiap orang untuk melakukan apa yang umumnya dilakukan oleh para imam Katolik, lalu mengklaim dirinya sebagai imam, dan menuntut agar Paus mengakui mereka sebagai imam. Paus tidak berhak melakukan hal ini. Adalah tugas Paus untuk melestarikan tradisi suci para rasul tentang hierarki kepemimpinan gereja, di mana imam terikat erat dengan Bapa Uskup. Dengan demikian, jika ada orang yang jelas telah memisahkan diri dari kesatuan dengan uskupnya, ia tak dapat mengklaim dirinya sebagai imam. Hal ini jelas dalam tulisan Santo Ignatius dari Antiokhia. Santo Ignatius ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, dan uskup Antiokhia setelah Rasul Petrus. Ia wafat sekitar tahun 98, menulis demikian. Maka, kamu harus bertindak sesuai dengan pikiran para uskup, seperti yang pasti kamu lakukan. Para imam adalah terikat dengan erat dengan para uskup seperti senar pada sebuah harpa. Jangan salah tentang hal ini. Jika barang siapa tidak berada di dalam tempat kudus, yaitu gereja, ia kekurangan roti Tuhan, maksudnya Ekaristi. Dan jika doa satu atau dua orang sangat besar kuasanya, betapa lebih lagi doa uskup dan seluruh gereja. Barang siapa yang gagal bergabung dalam penyembahanmu, menunjukkan kesombongannya, dengan kenyataan bahwa ia menjadi seorang skismatik. Ada tertulis, Tuhan menolak orang yang sombong. Mari kita, dengan sungguh menghindari melawan uskup sehingga kita dapat tunduk kepada Tuhan. 5. Apa maksud, jangan memanggil siapapun di dunia dengan sebutan, Bapa, atau Guru. Mari memahami ayat Matius 23 ayat 9 dalam kaitannya dengan seluruh ayat dalam kitab suci. Maksud Yesus melarang menyebut siapapun sebagai Bapa di bumi ini, lihat Matius 23 ayat 9, adalah untuk memperingatkan kepada umat bahwa, 1. Hanya ada satu saja yang dapat kita anggap sebagai Allah Bapa. 2. Janganlah seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang senang dihormati dan dipanggil sebagai Rabi dan Bapa oleh semua orang. Sebab di perikop-perikop yang lain dalam kitab suci, Yesus juga menyebut orang tua sebagai bapa dan ibu. Lihat Matius 10 ayat 35, Matius 19 ayat 29. Jika ia sungguh melarangnya, maka ia tidak mungkin menyebutkan sendiri panggilan ini. Abraham disebut sebagai Bapa Abraham, Bapa leluhur kita, Lukas 16 ayat 24, Kisah Para Rasul 7 ayat 2, Roma 4 ayat 1, Yakobus 2 ayat 21, dan Rasul Paulus menyebutkan dirinya sebagai Bapa bagi umat di Korintus, 1 Korintus 4 ayat 15 dan Bapa rohani bagi Timotius, 1 Timotius 1 ayat 2, 2 Timotius 1 ayat 2, dan bagi Titus, Titus 1 ayat 4. Rasul Yohanes juga berkhotbah kepada para bapa, 1 Yohanes 2 ayat 14. Tentunya Rasul Paulus, Yakobus, dan Yohanes memiliki maksud pada saat menuliskan ayat-ayat itu. Yaitu bahwa di dalam hidup kita ini, memang ada orang-orang tertentu yang diberi tugas sebagai bapa untuk berperan sebagai orang tua bagi anak-anak, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Karena itu, kita juga tetap memanggil bapa atau papa atau ayah kepada orang tua kita. Secara rohani, tugas kebapaan itu diberikan kepada para pemimpin umat,
yaitu para pastor, seperti teladan Rasul Paulus. Para pastor atau imam, uskup, dan paus itu berperan dalam kelahiran kita semua umat Katolik secara rohani. Mereka itu adalah yang membaptis kita umat beriman, mengajar kita, membimbing kita, dan memberi teladan kepada kita bagaimana mengasihi, seperti Allah Bapa mengasihi kita. Oleh karena itu kita harus berdoa bagi para imam, uskup dan paus, agar mereka senantiasa dapat melaksanakan tugasnya sebagai Bapa rohani bagi kita. Kita memanggil mereka sebagai Bapa, atau Romo, atau Pastor, untuk menunjukkan hormat kita kepada mereka. Sama seperti banyak pendeta Protestan yang dipanggil Rev atau Reveren oleh jemaatnya, padahal tentu hormat atau reverence juga paling layak diberikan kepada Tuhan. Akhirnya, menjawab pertanyaan tersebut, apakah benar tidak perlu imam dalam gereja? Tentu jawabnya adalah tidak. Gereja membutuhkan imam, bahkan di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, imam yang kudus sungguh-sungguh dibutuhkan, agar dunia dapat melihat cerminan Kristus sendiri di tengah umatnya. Betapa kita sepantasnya berterima kasih kepada para imam yang telah berkata, ya, terhadap panggilan Tuhan yang mulia ini. Mari kita berdoa bagi rahmat panggilan imamat bagi kaum muda, dan mendoakan para imam, agar dapat dengan setia melakukan tugas panggilan mereka untuk membawa kita semakin dekat kepada Kristus dan Kristus kepada kita. Demikian, semoga semakin menguatkan iman kita. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.